Selamat malam semuanya dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah konten lainnya di mana kita akan membacakan email-email kiriman pembaca berisi cerita-cerita mereka akan dunia dengan keseruannya akan persetanan. Mari kita sambung ceritanya. Yo man, welcome back to This Is Parman. Yo. Welcome back. This is Parman. Laki-laki jauh par. Oh, far ya. Far away. Makasih udah baca cerita gue yang dulu-dulu gue kirim. Untuk yang ini gue kirim lanjutan keadaan konter gue saat ini. Mungkin ini akhir dari persantetan duniawi. Amin. BTW ceritanya agak lama. Jadi saran gue kalau mau baca pas pertama biar nggak di skip. Oh. Masih ingat kan tentang pocong di persantetan duniawi part 2? Dan lu tanya bagaimana kabar kakek gue yang ngebawa tanah kuburan pocong tersebut? Ya betul sekali, kakek gue dihantuin sampai 3 hari gara-gara bawa tanahnya. Bagi kakek gue ini gak ada apa-apanya. Setelah gue pindah konter dan membuat banner bukan cabang konter lain, si Eko ini akhirnya mulai mereda. Sudah lama sekali konter gue gak dikirimin hal-hal aneh. Namun ada satu makhluk yang selalu stay di konter gue. Gak pernah pergi. Walaupun udah dibersihin selalu aja balik ke konter gua. Dia gak nakut-nakutin atau gimana, cuma duduk meringkuk di pojokan konter gua. Sama sekali gak ganggu gua kerja ataupun ganggu pelanggan-pelanggan gua. Lama-kelamaan karena udah sering melihatnya, gua kasih aja nama buat dia, Mungil. Bentuknya kayak anak kecil, namun kepalanya bentuknya kayak kotak. Ya mirip Adudu lah. Yo Adudu. Ijo dong. Walaupun selang 1-2 hari dikirimin itu bakalan gua bersihin. Dan mulai bulan Juli si Eko akhirnya nyerah ngirimin gua. Ya karena modalnya udah habis. Ya badi ya maiti ya batino. Nih manggil pocong ban. Gua tahu ban. Tapi gua sebut. Kenapa? Gua dapat info ini dari temen gua yang kerja di sana. Dia bilang tiap hari bosnya selalu keluar dan selalu aja ngeluh nggak ada uang di konternya. Di daerah gua itu kalau kita mau minta bantuan sama dukun selalu bawa oleh-oleh ataupun makanan dan juga amplop uang. Ya hitung-hitung sampai 300-500 lah sekali datang. Bayangin aja, mungkin ada kali 20 kali ke dukun dan dukunnya pun beda-beda. Sedangkan gua kalau kerasa nggak enak tinggal HP terus bilang, "Oi kakung, dikirimin lagi." Anjay udah biasa. Anjay. Nggak ada biaya lah man. Karena gue cucu kesayangannya. Dan iya beneran itu sampai 20 kali lebih dan dengan metode yang sama. Ditaruh di depan teras, mulai dari kendi, bunga-bungaan, menyan, tanah kuburan, dan lain-lain. Mulai bulan Juni dan Agustus enak banget hawa konter gua. Serasa damai dan tentram lah konter gua, enak hawanya. Permasalahan selanjutnya pun muncul di bulan September, dimana temen gue ini mulai jadi jarang banget masuk ke konter. Kayak gue sendiri yang selalu kerja untuk konter kami, padahal sama-sama owner. Semenjak dia jarang masuk ke konter, si Mungil seakan selalu aja marah-marah. Ketika gue melihatnya, dia selalu aja ngeliatin ke arah depan konter gue, ke jalanan masuk arah pepohonan yang kononnya angker sama warga-warga daerah sini. Dan ya, hawa horor memang selalu datang dari arah situ. Banyak banget mbak kuntilanak lalu lalang di depan gang itu. Hal ini gue abaikan aja karena gak ganggu konter gue lah, aman aja buat bisnis gue. Hal itu berlangsung terus sampai di bulan November. Gue bertemu dengan sosok tinggi besar, bayangannya hitam. Di depan gang itu ada jam 11 malam, Mr. Uwu lah, Gender Uwu. Jadi di depan gang itu ada bayangan hitam. Dia cuma berdiri doang di bahu jalan, matanya merah melotot ke arah gue. Sampai jam 1 malam gak gerak, gak pindah kemana-mana juga, hingga hilang sendiri. Dan gue langsung cabut pulang ke rumah. Semenjak kejadian itu hawa konter jadi gak enak lagi. Bener-bener tambah parah sekarang. Gak ada pemasukan, gak ada yang nyerpis, bener-bener zong. Dan di pikiran gue hanya ada satu. Itu temen gue kenapa kok gak masuk-masuk. Selama beberapa hari gue nyoba iseng WA dan nanya temen gue, "Ini konter dikirimin lagi man, bisa ngurus gak lu sekalian bukain konternya?" Oke, terserah mau ngurus di mana, yang penting kelar aja gue dong, udah capek. Ke tempat Mbah Kiji ya. Gue nggak bales sama sekali chatnya. Mbah Kiji itu dukun, dan bedanya adalah kalau kakung gue dia nggak pakai aji-ajian, menyan ataupun yang lainnya, lebih ke kiai-kiai, sholawatan, doain, ngaji bareng dan pakai cara-cara orang Islam lah. Sementara Mbah Kiji dia pakai jin. Di titik ini gue marah. Konter yang gue jaga, gue usahain gimana pun caranya, malah teman sesat gue ini ngajak buat makai jin buat lawan jin.
Malamnya gue didatangin sosok itu lagi, tapi di rumah. Keadaan rumah saat itu mati lampu, gelap gulita, tiada cahaya, hitam yang gelap. Ditambah hujan yang deras, jadi makin horor lah rumah gue. Gue yang mikir aman-aman aja man, di rumah gue udah ada penunggu khusus buat jaga gerbang depan rumah gue. Tapi saat gue tidur, gue dengar ada suara-suara di sekeliling gue. Mereka seolah membicarakan diri gue. Gue dengar suara itu yang masih setengah ngantuk. Gue kayak lihat bayangan tinggi besar sedang duduk sila di pojokan kamar gue. Gue yang ngira itu cuma halusinasi gue lanjut tidur aja. Posisi saat itu selimut gue nggak gue pakai. Badan gue kayak orang menggigil. Lalu seketika selimut gue naik ke atas gue. Gue bangun seketika dan melihat wajahnya. Seketika gue kaget dan sosok itu pun hilang. Keesokan paginya gue sama temen karib gue langsung ke rumah partner gue ini. Gue interogasi lah dia. Karepmu ki piye lah man? Masa mau pakai jin-jin? Kita ini Islam. Kau ini Islam atau ngislam wak? Dia pun gak ngejawab. Akhirnya gue kesel dan balik ke counter aja. Selepas di counter gue masuk dan ngeliat ada bayangan hitam besar di pojok ruangan. Lampu gue hidupin pun gak nyala. Pintu counter pun gue geser gak mau. Bener-bener kondisi yang gelap sekali. Tiba-tiba makhluk itu pun ngomong. Manusia itu lucu. Tembungipun mantep madep mantep marang Gusti. Pilih di pulanda ujian langsung melayu njaluk tulung kalian kaumku. Manusia itu lucu, bilangnya udah mantap hatinya ke Tuhan. Saat dikasih ujian langsung pergi minta pertolongan kaumku. Hahaha. Gue yang dengar pernyataan makhluk itu pun tak bisa menjawab apa-apa karena zaman sekarang udah banyak orang yang kabur ke jalan pintas para jin. Di roasting kok sama jin. Ngati-ngati mas, liciknya menungso luwih medeni tinimbang licikku. Lebih nyeremin daripada licikku. Kata-kata terakhirnya sebelum pergi menghilang dari konter gue. Beberapa hari setelah kejadian itu, gue mimpi yang sangat aneh sekali, di mana gue ditusuk dari belakang, dikeluarin isi usus gue dan dimakan oleh orang yang menusuk gue. Ada juga mimpi gue dipancung dan yang memancung gue pun orang yang sama saat. Terus mimpi buruk seakan feeling gue mengatakan untuk berhati-hati dengan orang-orang di sekitar gue. Dan iya benar, partner gue ini mengundurkan diri. Namun saat dia mengundurkan diri, ia menuntut uangnya yang digunakan untuk modal untuk konter kami diminta seutuhnya. Yang mana secara nalar harusnya gak bisa balik. Coba lu mikir man, patungan lah 50-50. Dia sudah menikmati hasilnya dan juga menikmati pedihnya konter. Sekarang ini pun juga udah tahun kedua, yang mana tahun kedua full modal dari gua man. Dia minta penuh 50%-nya kembali. Jika tidak bisa aja dibawa ke meja hijau. Gue pun terasa tersakiti di situ. Dia yang gua anggap sebagai saudara sendiri, ternyata dia yang dimasukkan dalam mimpi gua. Karena konter bener-bener bangkrut dan punya utang hampir 2 digit. Dan dia ninggalin gue dengan utang-utang konter dan juga minta full modalnya kembali. Akhirnya gue ajak ngobrol, gue minta turunin, dia tetap kekeh full. Akhirnya saat gue ajak ngobrol, terakhir kami sepakat dikurangin dan deal. Tapi akan gue bayar tepat 3 tahun. Tidak sebelum atau sesudah. Dan iya, di hati gue langsung ingin sekali mengucap hal buruk kepadanya. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, konter gue makin runyam. Seolah banyak sekali yang gangguin waktu itu. Dibuat seolah-olah gak tertarik. Seolah orang-orang gak tertarik untuk ke konter. Pernah saat jam 11 malam gue duduk-duduk di konter gue, mikir gimana caranya supaya bisa survive di dunia yang indah ini. Seketika dari belakang konter gue ada yang gedok-gedok tembok gue. Gue yang ngerasa ada makhluk yang nyoba gangguin, gue cek ke belakang. Dan iya bener, ada sosok perempuan lagi gedor-gedor tembok gue. Namun pakai kepalanya, saat gue liatin dia tiba-tiba berhenti dan melirik ke arah gue sambil berkata, mati yo. Wes mati yo, mati aja. Dia tiba-tiba berhenti. Gue pun ambil sapu yang ada tepat di sebelah gue. Namun saat sebelum nyentuh sapu gue, tiba-tiba muncul pocong dengan muka setengah terbakar, mulutnya terbuka seakan ingin menggigit gue. Gue pun lari karena kaget sama pocongnya ke arah masjid. Di masjid gue ditelepon sama temen gue. Di mana? Konter kebuka tapi kok nggak ada orang. Baru sholat gue. Saat gue di masjid, gue pun bergegas sambil wudhu dan ketika gue masuk terdengar suara rintihan dari arah toilet masjid. Ketika gue menengok, sosok pocong itu pun di sana dengan ukuran yang besar banget, hampir 3 meter lebih. Ini kalau pohon mangga udah panen berkali-kali nih. Gue langsung sholat isya di dalam.
Saat gue takbir, seketika ada yang nepuk pundak gue, mengisyaratkan ada yang mau menjadi makmum. Iya. Gue merasa agak aneh aja kok tiba-tiba ada orang sholat juga jam 11 malam. Gue pikirnya mungkin teman gue nyusul. Saat gue selesai baca Al-Fatihah, seketika terdengar suara amin. Suaranya nggak cuma satu, tapi banyak sekali yang mengucapkan amin. Gue lanjutkan aja sholat sampai sholat gue selesai. Setelah salam ke kanan, terlihat bayangan banyak banget makmum di belakang gue. Namun saat gue salam ke kiri, gak ada siapapun yang jadi makmum. Gue menengok ke belakang pun gak ada siapa-siapa. Gue berniat untuk tutup konter, langsung pulang aja daripada kenapa-napa. Saat gue keluar dari masjid, gue melihat sosok itu lagi. Pocong dengan muka terbakar sebelah, namun kali ini kelihatan seolah takut. Gue pun langsung lari mengejarnya dan iya, sosok itu pun langsung hilang. Akhirnya gue pulang ke rumah dan bercerita ke kakung gue. Kakung gue pun ngecek, ini ada apa? Dan ternyata ada yang ngirimin santet, namun langsung bertujuan untuk mengambil jiwa gua. Gua berpikir aja itu ain atau mata panah iblis. Dan ketika gue dikasih tahu siapa yang ngirim, gue langsung kaget dalam hati gue. Gue pun langsung berucap dengan mantap yang isinya menyumpah dia agak menjadi manusia paling sial. Kakek gue yang tahu bahwa gue berucap dalam hati berkata jangan dalam dendamnya kasihan, mending dibawa ke pengadilan akhirat. Gue langsung tersadar dengan kata kakek gue, langsung istighfar. Namun apa daya, nasi sudah jadi bubur. Kesialan-kesialannya perut terwujud, mulai dari gagal nikah, gak diterima kerja, dikejar bank rentenir, motor kesayangannya dijual untuk nutup utangnya, dan banyak lagi. Lo tahu siapa yang gue maksud? Namun bukan dia yang ngirim, melainkan saudara dari orang yang gue maksud. Jangan pernah percaya sama orang sebelum kalian berurusan duit dengan mereka. Betul. Watak orang akan terlihat ketika mereka berhadapan dengan uang. Betul. Be careful, stay safe, salam cinta. Kalau lo pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gue rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ngobrol sama gue Andri Sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.